Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Bani Latif. Pada video kali ini, kita akan menarasikan napaktilas Majelis Taklim Bani Latif yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Latif pada tahun 1924 Masehi. Kiai Haji Abdul Latif lahir pada tahun 1878 Masehi, atau bertepatan tahun 1299 Hijriah di Kampung Pakis Haji di daerah Selatan Banten. Beliau berasal dari turunan ulama pejuang. Kiai Haji Abdul Latif terlahir dari seorang ibu yang bernama Nyai Hajah Usmah bin Kiai Haji Jaya, dan seorang bapa yang bernama Kiai Haji Ali bin Kiai Haji Said bin Juju bin Kiai Haji Tubagus Busamad bin Mas Mangun bin Nahkoda Berbos. Sedangkan silsilah dari pihak ibu Hajah Usmah binti Kiai Haji Jaya bin Bayi bin Lana bin Laudaba bin Kasa Manggala bin Lurah Asi bin Syariah bin Muhammad Isya bin Abdul Rahman bin Syekh Mansur Cikaduen Pandeglang. Kedua orang tua beliau merupakan keluarga besar keturunan seorang kiai, baik bapa dan ibu beliau dibesarkan oleh lingkungan keluarga agamis, mengurus pondok pesantren dan keluarga yang turut berjuang demi kemerdekaan NKRI dari penjajah. Ayahnya Kiai Haji Ali merupakan seorang yang berusaha untuk mempertahankan kemurnian ajaran agama Islam dan berjuang bersama-sama Kiai Haji Wasid melawan penjajah Belanda dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sewaktu kecil beliau tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Pakishaji Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber. Dikisahkan saat Kiai Haji Abdul Latif masih kanak-kanak, ayahandanya Kiai Haji Muhammad Ali adalah salah seorang pejuang kemerdekaan pada Perang Geger Cilegon. Dalam peperangan melawan kompeni Belanda tersebut, Kiai Haji Muhammad Ali tertangkap kompeni Belanda dan diasingkan ke Dagul dan selanjutnya dibuang ke Ambon, tepatnya di Bontaen. Beliau wafat di sana pada tahun 1898 dan dimakamkan di Ambon, dan sampai saat ini disebut sebagai Bukit Ali. Kiai Haji Abdul Latif belajar ilmu agama kepada ayahnya. Ia pernah juga belajar kepada Kiai Haji As'ad atau Ki Buntung, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Suhari Toif di pesantren Cibeber. Setelah dewasa ia menikah dengan Hajah Salhah binti Haji Sabta. Pada tahun 1912, beliau bersama istrinya pergi ke Mekah. Ia bermukim di sana selama 6 tahun. Di sana beliau belajar kepada ulama-ulama terkenal, di antaranya Syekh Abdul Hamid Kairo, Kiai Haji Jasir, dan kepada pamannya yang sudah lama di Makkah yaitu Kiai Abdul Salam. Pada tahun 1918, barulah beliau pulang kembali ke Indonesia. Kiai Haji Abdul Latif bukan hanya menuntut ilmu pada ulama-ulama Cibeber saja, namun beliau juga menuntut ilmu pada ulama lain di Banten dan Madura. Seperti Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi Caringin Banten, yang mana Ki Asnawi Caringin adalah murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Abdul Karim Tanara, Kiai Abdul Kholil Bangkalan Madura, dan masih banyak lagi kiai-kiai yang beliau jadikan guru dan tempat beliau menimba ilmu. Pada tahun 1924 Masehi, Kiai Haji Abdul Latif berinisiatif untuk mendirikan sebuah madrasah. Beliau bersama kawan-kawannya serta dukungan masyarakat sekitar mendirikan sebuah madrasah yang berjumlah 6 lokal dan tenaga pendidik sebanyak 6 orang. Madrasah tersebut diberi nama Tarbiyatul Atfal. Mengingat jumlah santri yang ingin belajar kian bertambah setiap tahunnya, kondisi dan luas bangunan madrasah yang tidak memadai serta lokasi yang tidak representatif, maka beliau bermusyawarah dengan para ulama dan tokoh masyarakat setempat untuk membangun madrasah dengan bangunan yang agak besar, memiliki tanah yang luas dan lokasinya strategis. Didapatkan keputusan dan kesepakatan untuk mendirikan madrasah yang baru, terutama dukungan dari sang ayah mertuanya yaitu Haji Anwar, yaitu ayah dari Nyai Hajah Siti Rahmah, istri kedua Kiai Haji Abdul Latif. Sebagian besar tanah dari bangunan madrasah tersebut adalah merupakan wakaf dari ayah mertuanya. Maka pada tahun 1931 Masehi, dibangunlah madrasah dan asrama untuk santri serta majelis ta'lim yang besar, yang terdiri dari 10 lokal, dan madrasah tersebut diberi nama Al-Jauharatun Nakiyah. Dalam menjalankan madrasah dan majelis ta'lim, Kiai Haji Abdul Latif dibantu oleh murid-murid dan saudara serta masyarakat Cibeber,
terutama dibantu oleh saudara menantunya, yaitu Kiai Haji Sohari, dan dibantu oleh putranya, yaitu Kiai Haji Abdul Muhaimin yang belajar ilmu agama di Mekah, sekitar selama 7 tahun, dari tahun 1928 sampai 1935. Dan putra lainnya seperti Kiai Haji Ahmad Syafiullah dan Kiai Haji Ahmad Najiullah. Adapun tujuan mendirikan madrasah adalah untuk membentuk kader-kader umat Islam yang beragama dan taat dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, yang bersumber kepada kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasul serta kitab-kitab aliran mazhab Syafi'iyah. Majelis Taklim dan Pesantren diasuh oleh Kiai Haji Abdul Latif dari tahun 1931 sampai dengan beliau wafat 19 April 1960 Masehi. Madrasah dan pesantren Cibeber mencapai masa jayanya sekitar tahun 1953 sampai dengan tahun 1960. Tercatat jumlah pelajar madrasah dan pesantren mencapai 1.700 orang setiap tahunnya. Kiai Haji Abdul Latif juga berjasa atas pendidikan terhadap perempuan di wilayah Cilegon. Karena waktu itu masyarakat umum khususnya masyarakat Cibeber, Cilegon masih beranggapan perempuan itu tak perlu berpendidikan. Beliau mengajarkan pendidikan agama kepada kaum Hawa. Dalam syiarnya ini beliau yang mengawali pengajian-pengajian kaum Hawa, atau ibu-ibu di majelis taklim dan musola-musola yang ada di Cilegon. Kiai Haji Abdul Latif tidak hanya aktif berdakwah dan mengajar di majelis dan madrasah, beliau juga turut aktif dalam perjuangan pergerakan pembangunan bangsa di bidang politik. Dari tahun 1926 sampai tahun 1942 Masehi, beliau menjadi Rais Syuriah Organisasi Islam, Nahdlatul Ulama, Cabang Kabupaten Serang Banten. Selama aktif dalam organisasi tersebut, Kiai Haji Abdul Latif pernah mengikuti Muktamar NU, yaitu Muktamar di Surabaya tahun 1926, 1927, dan 1928 di Surabaya. Di samping itu semasa hidup dan semasa perjuangannya dalam menjalankan syiar Islam, beliau juga telah banyak menuangkan pemikiran melalui beberapa karya tulis kitab dan sarah terjemah ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa Banten maupun bahasa Sunda. Buku-buku yang beliau karang dan terbitkan itu kemudian menjadi rujukan dalam proses pembelajaran di madrasah dan juga pesantren di lingkungan Cibeber. Di antara para ulama di zamannya, hanya Kiai Haji Abdul Latif yang menerjemahkan materi-materi pelajaran yang dianggap penting dan mudah dicerna bagi para pecinta keilmuan, terutama bagi kaum ibu-ibu dan para bapak-bapak yang masih minim memahami bahasa Arab. Beberapa karya tulis dan kitab beliau diantaranya: Kitab Taudihul Ahkam, Irsyadul Anam, Bayanul Arkan, Adabul Marroh, Taukil Tauhid, Kifayatus Sibyan, Muawanatul Huwan, Matan Sanusiyah, Sirah Sayyidil Mursalin, Munabbihat, Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, Manakib Sultan Hasanuddin Banten, Tajwid Bahasa Jawa Banten, Mawadzul Usfuriyah, Tafsir Surat Yasin Bahasa Jawa Banten, Tafsir Juzamma Bahasa Jawa Banten, Tafsir Surat Alif Lam Tanzil Bahasa Jawa Banten, Tafsir Surat Al-Baqarah Bahasa Jawa Banten, dan karya-karya lainnya. Kiai Haji Abdul Latif wafat pada hari Selasa tanggal 21 April 1960 Masehi bertepatan dengan 23 Syawal 1379 Hijriah, kemudian beliau dimakamkan pada hari Rabu di Komplek Pesantren Bani Latif Cibeber. Beliau meninggalkan 2 orang istri dan 8 orang putra-putri. Pernikahan beliau dengan Hajah Salhah binti Haji Sabta, memiliki 4 orang putra-putri, sedangkan pernikahan beliau dengan Hajah Rohmah juga memiliki 4 orang putra-putri. Kepemimpinan pesantren dan madrasah sepeninggal Kiai Haji Abdul Latif dilanjutkan oleh putranya yaitu Kiai Haji Abdul Muhaimin dari 23 April 1960 sampai dengan tahun 1988 Masehi. Lalu dilanjutkan kemudian oleh putra beliau yaitu Kiai Haji Syafiq Latifi dari tahun 1988 sampai beliau wafat tahun 2007 Masehi. Sepeninggal Kiai Haji Syafiq Latifi pengasuh majelis dan pondok pesantren dilanjutkan oleh putra beliau yaitu Kiai Haji Akrom Latifi dari kisaran tahun 2007 sampai saat ini. Sedangkan kepemimpinan madrasah sepeninggal Kiai Haji Abdul Latif dilanjutkan oleh Kiai Haji Ahmad Najiullah dari 1960 sampai 1999 Masehi.
Lalu dilanjutkan Kiai Haji Tubagus Ahmad Fuad Syihabuddin Mamun dari 1999 sampai 2007 Masehi dan dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdul Rashid Han dari tahun 2007 hingga sekarang. Semoga ringkasan video ini dapat bermanfaat dan dapat menjadikan motivasi untuk kita semua agar mengingat perjuangan berat dari pendahulu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآل كل وصحب كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.